kita akan lanjutkan ke istiqomahan pelajaran kita insyaallah sampai halaman 108, yaitu maqalah ke-14. Betul ya? Wa bil isnadil ladzi yattasilu ilal musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim asrarihim wa nafahatihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maqalah ke-14 An Hatimi Al-Asam rahmatullahi alaihi annahu qala man idda'a arba'atan bila arba'atin fada'wahu kadhibatun man idda'a hubballahi wa lam yantahi an maharimillahi ta'ala fada'wahu kidbun wa man idda'a hubban nabi alaihi salam wa karihal fuqara'a wal masakina fada'wahu kidbun wa man idda'a hubbal jannati wa lam yatasaddaq fada'wahu kidbun wa man idda'a khawfan nari wa lam yantahi 'anil dhunubi fada'wahu kidbun. Imam Hatim Al-Asam radhiyallahu anhu mengatakan bahwa barang siapa mengakui atau mengaku-ngaku 4 perkara tanpa ada 4 perkara yang lain, artinya tidak bisa dibuktikannya dengan 4 perkara yang lain pengakuannya itu, maka pengakuannya itu dusta. Yaitu A atau 1, barang siapa mengatakan cinta kepada Allah, nah, ini mengaku cinta kepada Allah, sementara ia tidak berhenti dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka pengakuannya itu dusta. Nah, kita sadar bahwa dalam hidup ini dihadapkan dengan yang namanya peraturan, ya. Peraturan Allah itu isinya 2, yaitu perintah dan larangan. Perintah disuruh kita mematuhinya, sedangkan larangan disuruh kita menjauhinya. Maka berarti kebalikannya, apabila ada perintah kita tinggalkan, berarti itu termasuk larangan Allah, sebagaimana maksudnya perkara yang diharamkan oleh Allah. Sebagaimana larangan Allah, kalau diterjang, yaitu juga termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika ditanya bahwa kita itu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara yang diharamkan Allah masih terus kita gawi, dalam arti perintah Allah masih hanya kita tinggalkan, larangan Allah masih hanya kita terjang, berarti kesimpulannya apa ngarannya itu? Kita berdusta di dalam pengakuan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tinggal dikembalikan atau dicerminkan dalam kehidupan kita. Kalau jujur, tentu kita sekuat tenaga berusaha keras, macam mana yang diharamkan Allah itu kita tegakkan semaksimal mungkin. Walaupun kita sadar bahwa dalam perjalanannya kita di dalam menjauhi larangan Allah tuh mesti akan ada semacam khilaf atau lalai yang pada akhirnya terjang juga. Artinya namanya perintah, nanti akan ada aja yang tertinggal, tidak dikerjakan, ibaratnya di larangan akan ada yang diterjang. Tapi itu biasanya khilaf, ya. Khilaf itu maksudnya memang bukan unsur kesengajaan, ya, namanya sudah berusaha sekuat tenaga tadi itu. Nah, cuman fitrahnya kita termasuk mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lalai itu dimaklumi saja. Nah, tapi nanti cepat lagi dia berbalik. Istilahnya tuh berbalik itu taubat gitu nah maksudnya. Perintah tadi mungkin akan diqodainya. Ya, kalau larangan tadi apa isi larangan itu yang diterjangnya nanti juga akan ditaubatinya. Nah, kalau ini tadi kan tidak seperti itu kasusnya. Terus saja begitu, tidak berhenti. Berarti pengakuannya dusta. 1.
Yang kedua atau B di sini, barang siapa menyatakan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengaku cinta kepada Nabi, tapi ia membenci fakir miskin, maka pengakuannya adalah dusta. Jadi termasuk satu isyarat tanda benarnya kecintaan seseorang kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dia mesti mencintai fakir miskin. Ya, bagaimana cintanya? Ya tentu berusaha untuk meringankan sekurang-kurangnya. Kalau tidak bisa menghilangkan kesukaran atau problemnya fakir miskin, sekurang-kurangnya tadi meringankan. Namanya fakir miskin ini kan arahnya biasanya ke arah duniawi atau harta benda, duit secara spesifiknya. Maka kita harus berusaha menghilangkan kesusahan fakir miskin itu menggunakan duit kita. Kalau tidak mampu menghilangkan, mengurangi kadar kesukarannya. Nah, dan pergaulan kita pun tidak pernah membeda-bedakan antara yang kaya maupun yang miskin. Bahkan kalau umpama harus didahulukan, yang didahulukan adalah yang fakir miskin. Ya, itu jujur berarti kita. Karena memang dalam hidupnya akan kita temukan orang-orang yang seakan-akan tuh mohon maaf lahir batin jijik gitu dengan fakir miskin itu ada. Tidak tapi suka dia. Ya. Kalau ada perkumpulan fakir miskin sama orang kaya, dia lebih mendekati pada yang kaya. Bahkan kalau bisa fakir miskin diusir. Ya memang karena tidak tahulah sesuatu penyakit gitu mungkin yang ada di dalam hati dia. Ya. Itu memang mohon maaf lahir batin di dalam Al-Qur'an disebut pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapa orang yang mendustakan agama atau ngaku beragama tapi pendusta sebenarnya? Fadzalikal ladzi yadumul yatim. Dia adalah orang yang suka menghardik anak yatim, tidak memenuhi hak-hak anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, jadi juga tidak tergerak semangat untuk memberikan makan kepada orang miskin. Nah, makanya berhati-hati, Rasulullah tuh sangat terkenal cintanya sama orang miskin. Bahkan di antara para sahabat itu seingat saya kalau tidak salah keliru ingat tuh ada 70 sahabat yang fakir miskin yang dikumpulkan di dekat Masjid Nabawi, semacam kayak bangsal. Mungkin itulah cikal bakal sekarang ini disebut pondok pesantren. Siapa tahu tidak siapa nama sahabat? Kalau nama mungkin banyak lah, salah satunya sahabat Abu Hurairah, Abi Darda, itu yang miskin-miskin tuh. Tahu tidak sebutan mereka itu apa? Masyhur itu kumpulan sahabat yang miskin-miskin itu disebut dengan, ada yang tahu? Ashabus Sufah namanya. Ya, Ashabus Sufah itu golongan sahabat-sahabat yang fakir miskin. Itu mereka makannya ikut Rasulullah. Jadi seakan-akan apa yang Rasulullah makan, itulah yang mereka makan gitu. Kalau Rasulullah memang dapat ibarat kelebihan rezeki, nanti dibagikan kepada Ashabus Sufah ini tadi. Itu rombongan sahabat-sahabat yang miskin itu. Jadi berupaya keras Rasulullah itu untuk itu tadi, mengurangi penderitaan orang miskin tadi. Nah, jadi kita harus punya sifat seperti itu, ya, harus ada rasa cinta. Man ahabba, apa namanya? Yang orang itu masuk surga bersama dicintai itu apa? Almar'u ma'aman ahab. Nah, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Karena Rasulullah bilang kebanyakan penduduk surga atau penghuni surga yang beliau saksikan di saat peristiwa Isra Mi'raj itu ternyata adalah kebanyakan tuh umat beliau yang waktu di dunianya miskin-miskin. Nah, tapi miskin-miskin yang baik. Karena miskinnya ada dua, ada yang baik, ada yang tidak baik. Macam mana miskin yang baik itu? Miskin yang baik itu punya beberapa sifat. Kalau di dalam kitab Syarah Tanqihul Qaul itu disebutkan walaupun dia miskin dia tetap beradab. Apa adabnya orang miskin? Tidak berharap kepada orang lain. Ya, jadi walaupun umpama takdirnya kita ditakdirkan Allah hidup miskin, jangan berharap. Berharap sama siapa saja yang namanya makhluk.
mau dengan keluarga, mau dengan tetangga, mau dengan kawan. Jangan berharap. Berharap apa maksudnya? Berharap dibelas kasihani orang. Supaya orang itu memberi kita, supaya orang itu membantu kita. Nah, itu jangan berharap macam itu. Itu tamak namanya. Berarti kalau kita miskin tapi berharap orang mengasihani kita, itu miskin yang tak baik. Miskin yang baik itu tetap dia jaga harga dirinya untuk tidak meminta-minta. Nah, makanya saya salut di Tungkal nih, sering saya temukan orang-orang tuha tuh ya, mohon maaf lahir batin, orangnya tuha, tenaga tapi ada, tapi masih berusaha menjaga harga diri untuk jangan menjadi peminta-minta dengan melakukan usaha-usaha yang mohon maaf secara pandangan manusia dianggap pekerjaan-pekerjaan yang kelas bawah. Contohnya seperti mohon maaf tadi nih, tukang beca, tukang gerobak, buruh, ya. Nah, itu bentuk pekerjaan kelas-kelas bawah kan. Tapi itu sebenarnya merupakan satu kemuliaan kalau kita pandang dari sudut tadi. Walaupun ternyata orangnya itu tidak mampu, tapi tidak mau jadi pengemis, tetap mengandalkan potensi yang Allah berikan kepada mereka. Karena skillnya memang sudah Allah kasih sendiri-sendiri, bidangnya memang pekerja kasar, tetap dimanfaatkan pekerjaan kasar itu. Dan itu bukannya satu kehinaan, paling-paling manusia yang memandangnya hina. Itu pun biasanya memandang hina pasti manusia konslet. Yang saya maksud manusia konslet itu termasuk abna'ud dunia, anak-anaknya dunia. Karena anak-anak dunia itu kalau bahasa Imam Haddad itu adalah para pencinta-pencinta dunia yang mengukur kemuliaan hidup seseorang itu dengan ukuran duniawi. Mereka tuh akan menganggap orang mulia itu kalau sugih. Orang tuh disebut mulia kalau punya pangkat kedudukan. Kalau miskin, tidak ada terpandang dalam hati mereka. Itu tadi memang mereka konslet otaknya. Hatinya pun sudah konslet. Kalau kita mana mau ngukur macam itu. Kita nih, fa insyaallah bihaulillah wa quwwati harus jadikan diri kita abnaul akhirah. Anak-anak akhirat, pencinta-pencinta akhirat. Pencinta-pencinta akhirat tidak mau memandang orang tolak ukurnya mulia atau tidak dipandang dari segi kemuliaan. Tapi kita memandangnya dalam segi agama atau akhiratnya. Walaupun bahasa kasarnya dia miskin, dia fakir. Dari mana kita melihat kemuliaannya tuh? Kita nengok orangnya rajin peribadatan, ya, rajin beribadah, menjaga sholat 5 waktu, suka tolak pengajian, bisa berzikir, bisa ngaji Quran. Walaupun orangnya miskin, maka kita akan menganggap ini orang mulia. Apalagi berilmu misalnya pula, mulia dia walaupun tadi dia fakir miskin. Jadi satu, adabnya orang fakir yang baik itu tidak boleh berharap sama orang, sehingga punya watak pengemis. Yang kedua, orang fakir yang baik itu ibadah tetap terjaga, sembahyang. Nah, jangan kita tuh luput 2 kali atau hancur 2 kali, rugi 2 kali. Maksudnya sudah di dunianya rugi dengan kefakiran kita, susah kan kayak manapun di akhirat namanya orang fakir tuh di dunia ini masih susah kebanyakan. Banyak yang nak dibeli-beli tak bisa-bisa, tidak ada berduit soalnya. Ada penyakit tidak bisa nak diobati, soalnya nak mengobati butuh ongkos, butuh biaya yang besar, dia tidak bisa. Artinya apa yang diinginkan serba tak tercapai. Itu sudah seakan-akan satu kekurangan di dunia. Nah, jangan dijadikan pula kekurangan itu kekurangan lagi di akhirat. Maksudnya macam mana? Masuk neraka pula. Nah, kan luput 2 kali namanya itu. Kenapa bisa masuk neraka? Karena tidak sembahyang, tidak beribadah. Sudahlah di dunianya uyuh, di akhiratnya uyuh pula 2 kali. Nah, itu jangan sampai begitu. Maksudnya biarlah kita susah di dunia paling 60-70 tahun, selawas-selawasnya umumnya seperti itu, tapi di akhirat kita menjadi raja-raja besar, petinggi-petinggi yang membuat mata orang-orang terbelalak. Makanya kan pelajaran malam semalam di kitab mengenal Asmaul Husna itu digambarkan bahwa memang di hari kiamat nanti akan banyak mata-mata terbelalak menyaksikan betapa tingginya kedudukan orang fakir miskin ini sewaktu di akhirat. Dia justru diangkat jadi pembesar-pembesar raja-raja. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena dia pasti beradab waktu di dunianya. Seperti tadi, adabnya, dan dia juga rajin peribadatan. Kalau tak ada rajin peribadatan, tidak suah terdengar kita masuk ke dalam surga. Kan itu tolak ukur, apalagi sembahyang. Nah, makanya saya tuh
merasa sedih sekali itu dapat masukan, melihat keluarga kita kah, jamaah kita kah, tetangga kita kah, yang ternyata wani dia meninggalkan sembahyang, sudah tuh dengan alasan yang ya dibikin-bikin lah, repot, capek dan sebagainya. Tidak bisa, kita pasti dihujah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat, justru mestinya kalau kita fakir itu, miskin itu menjadi semangat. Oke, aku di dunia aku terima, aku ridho dengan keputusan takdir Allah, tapi aku harus berusaha justru ini menjadi wasilah aku bisa mendapatkan kedudukan yang baik di sisi Allah di akhirat. Mestinya seperti itu, ya. Bikin seperti itu. Yang ketiga, fakir yang baik itu ada musyakwah. Apa tuh? Tidak banyak ngeluh. Jadi dia hidupnya happy aja bawaannya. Jangan suka sesebentar payahnya ai, sesebentar uyuhnya ai, ngadu ke sana, ngadu ke sini. Itu tidak mau. Fakir yang baik macam itu dia pasti menahan, sehingga tidak akan ada orang yang tahu bahwa dia adalah orang yang sebenarnya sangat membutuhkan bantuan. Saking hebatnya menyembunyikan kefakiran dan kemiskinannya itu, cukup hanya dicurhatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keempat ini yang berat sebenarnya. Tanda fakir yang baik itu justru adalah merasa kefakiran itu adalah satu mahkota, satu derajat yang tinggi yang Allah berikan kepada dia, sehingga dia sangat ridho. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia melihat fakta sejarah, rata-rata pembesar-pembesar itu atau orang-orang yang punya derajat tinggi di sisi Allah, dibandingkan antara yang kaya dengan yang miskin, itu lebih banyak yang miskin. Jadi dia rasakan yang miskin, yang fakir itu bukan kehinaan, justru itu adalah merupakan kemuliaan yang Allah letakkan pada diri dia. Sering kita bilang tuh, cek aja 25 nabi yang wajib kita ketahui. Yang kaya ada, yang miskin ada. Tapi kalau di persentase lebih banyak yang miskin daripada yang kaya. Kalau yang kaya paling kita sebut 3 nabi aja. Siapa? Nabi Sulaiman, Nabi Daud Raja, Nabi Zulkifli kalau tidak salah juga. Yang lain rata-rata fakir miskin. Ya. Dan ulul azmi, pembesarnya 5 nabi, pembesarnya 5 nabi itu semuanya rata-rata fakir miskin. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu rata-rata orang fakir miskin semua. Kalau fakta kehidupan Rasulullah tidak usah lagi diceritakan. Walaupun ada yang mengatakan Rasulullah itu sugih, buktinya aja waktu melamar Siti Khadijah itu pakai mahar berapa unta tuh, yang kalau dirupiahkan beratus juta. Fakta sejarah yang mengatakan Rasulullah itu mampu cuma saat itu. Yang lain-lain tidak suah terdengar Rasulullah banyak menyimpan harta. Kalau toh memang Rasulullah itu sugih seperti yang disebutkan, tidak mungkin Rasulullah bisa sampai tidak makan 3 hari 3 malam. Yang sampai perut beliau harus diikat pakai kain yang diisi kerikil untuk menahan rasa lapar. Tidak mungkin kita sering terdengar cerita guru-guru kita bercerita beliau keluar ya bersama para sahabat yang sedang kelaparan. Ternyata bercari-cari sahabat kali-kali ada yang mau menawarkan makan. Nah, itu tandanya beliau betul ada ketika beliau berduit waktu masih muda, usia 25 tahunan waktu melamar Siti Khadijah. Tapi lebih daripada itu tidak ada. Bahkan di dalam kitab Qasatul Asy-Syama'il Muhammadiyah itu makanan beliaunya syair. Syair itu gandum kelas paling bawah. Kalau bahasa kita beras raskin. Yang mestinya syair itu untuk makanan ternak. Sama kayak kita nih, beras raskin itu sebenarnya tak layak untuk manusia. Ya, untuk makanan hewan mestinya. Dan ternyata itu makan Rasulullah sampai ke beliau wafat. Kalau nggak kelas tinggi itu, kalau ibarat beras nih, beras Solo, beras kampung. Kalau gandum tadi bur atau hintoh namanya. Ternyata di situ tidak pernah disebutkan Rasulullah memakan bur atau hintoh, bahkan sampai seumur hidup. Itu artinya pola hidup beliau tuh miskin, saking sederhananya, dan itu disesuaikan dengan doa beliau. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Nah, Rasulullah sendiri minta supaya hidup miskin, mati miskin, di akhirat berkumpul pula dengan orang miskin. Dan memang begitulah pola hidup beliau yang beliau tampakkan. Coba kita bayangkan, Rasulullah tidak seperti itu. Doanya minta miskin, tapi pola hidupnya kaya. Terdengar Rasulullah pakai pakaian mewah, kendaraan mewah, makanannya nyaman-nyaman. Kita berpikir, kok tidak cocok dengan doanya. Dan itu tidak mungkin Rasulullah punya sifat seperti itu. Karena kita akan mengatakan pendusta.
Nah, maka dari itu kan disesuaikan dengan doanya, disesuaikan dengan kenyataan kehidupan yang bisa kita dapatkan dari cerita kehidupan beliau. Itu tadi dari kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Jadi siapa yang ngaku cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sungguh-sungguh pengakuannya itu, kok dia membenci fakir miskin, berarti pembohong, istilahnya begitu, pendusta. Yang ketiga atau C, barang siapa menyatakan cinta kepada surga sementara ia tidak mau bersedekah alias pemalar, maka pengakuannya adalah dusta. Memang surga itu haram bagi orang-orang yang pemalar, dan surga itu memang sangat senang, sangat terbuka lebar bagi orang-orang yang hobi bersedekah, ya. Yang keempat, yang D, barang siapa menyatakan takut akan siksa neraka sementara dia tidak berhenti berbuat dosa, maka pengakuannya adalah dusta. Ini kurang lebih dengan poin yang pertama tadi, ya. Nah, jadi dosa kok tidak mau ditinggalkan, padahal dosa itu sesuatu yang diharamkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti pengakuan dia takut neraka itu adalah dusta. Sebagian ulama mengungkapkan dalam bentuk syair bahar khafif. Salah satu bahar itu ada namanya khafif, ya. Sebagai berikut. In takun farisan fakun ka'aliyin, au takun syairan fakun kabni hadi, betul ya, kabin hani, ya, betul ya. Kullu man yadda'i bima laysa fih kadzabathu syawahidul imtihani. Apabila kamu jadi penunggang kuda, jadilah seperti Ali. Atau apabila kamu jadi penyair, jadilah seperti Abu Hani. Abu Hani ya dari sini. Kalau di bahasa Arabnya Kabin Hani, ya. Setiap orang yang mengakui sesuatu yang tidak ada pada dirinya, maka para saksi untuk menguji telah mendustakannya. Nah, sesuatu yang kita akui tapi tidak cocok dengan keadaan kita, berarti pendusta, nyamannya gitulah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makarihi. Artinya neraka diliputi dengan hal-hal yang disenangi nafsu, sedangkan surga diliputi dengan hal-hal yang tidak disenangi hawa nafsu. Ini tanpa digambarkan, insya Allah kita paham semua. Memang hal-hal yang maksudnya Roma Irama itu kenapa yang enak-enak apa tuh diharamkan, ya. Karena kan enak-enak itu cocok dengan hawa nafsu yang enak-enak, tapi itu diharamkan gitu. Nah, artinya sama tuh ngambil syair itu dari keterangan hadis ini gitu. Maksud hadis tersebut menurut Imam An-Nawawi adalah sebagai berikut. La yusilu ilal jannati illa birtikabil masyaqqati wala ilan nari illa bita'ati syahawati faman haraqal hijaba dakhala. Seseorang tidak akan sampai ke surga kecuali dengan menempuh berbagai macam kecapean istilahnya gitu. Ya sesuatu ya contohnya nih, malam nih kita pergi pengajian, ya di tempat yang jauh, dengan jalan yang kita saksikan yang dari kalau tidak berhati-hati bisa peleset itu, ya kan begitu. Nah, capek nanti balik tengah malam, harus mengorbankan waktu, tenaga dan sebagainya. Ya memang harus seperti itu. Kalau nak sampai ke surga ya harus dengan menempuh berbagai macam kecapean tadi itu. Dan tidak akan masuk ke dalam neraka kecuali dengan mengikuti kehendak nafsunya sendiri. Nah, kalau kita nak benyaman-nyaman, ujungnya ke neraka. Istilahnya begitu. Barang siapa dapat menerobos penghalang surga atau penghalang neraka, niscaya ia akan masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka. Betul lah. Semua itu ada rintangannya, kata-kata rintangan
ke surga tuh yang tidak nyaman pada umumnya. Kalau rintangan ke neraka itu justru yang nyaman-nyaman, asal diterobos sampai itu ke tempat tujuannya. Nah, kemudian makalah ke-15, wallahu alam bissawab. Kita cukupkan. Mudah-mudahan yang kita kaji walaupun hanya sedikit ini dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.